Selain buat tunjukin waktu, jam tangan udah lama dipakai buat tunjukin kepribadian atau kadang status sosial pemakainya. Kali ini gue bakal review beberapa jam tangan dari public figure di Indonesia, dan biar seru gue bakal kasih rekomendasi dari POV seorang watch enthusiast. Mari kita mulai. Siapa yang gak kenal sama Timothy Ronald? Kebanyakan orang mungkin merhatiin mobilnya ya, McLaren Senna, tapi gue lebih tertarik sama koleksi jam tangannya. Kalau lu scroll Instagramnya dan lihat foto-foto lama, dia kelihatan sering make Rolex Summer and the Date dengan reference number 126613LN dengan warna two-tone atau kombinasi antara yellow gold dan stainless steel. Jam ini dulu harganya lumayan kegoreng, tapi sekarang lu udah bisa beli nggak jauh dari harga retailnya, di sekitar 280 juta. Kalau lu scroll Instagramnya ke atas dikit, dia kelihatan lebih sering make Rolex Daytona. Jam ini juga two-tone, tapi gue nggak bisa make sure reference-nya karena nggak gitu kelihatan. Kayaknya sih 126503. Daytona ini harga retailnya 363 juta, tapi kalau lo mau beli tanpa masuk waiting list Rolex, lo harus keluar uang sekitar 400 sampai 450 juta. Belakangan ini sih, gue paling sering lihat dia pakai Patek Philippe 5711 1R, di mana R dalam reference number ini artinya jamnya terbuat dari solid rose gold. Jam ini pastinya mahal, harga retailnya di bawah 1 M, tapi harga pasarnya sekarang udah sekitar 2,3 sampai 2,7 M. So far koleksinya udah mantep banget ya. Mungkin Rolex Sub bisa dipakai buat daily, dan Daytona dan Patek bisa buat weekend. Kalau gue boleh kasih saran dari seorang watch enthusiast, mungkin tambah satu dress watch dan satu complicated watch. Karena dia suka yellow gold dan rose gold, dress watch yang cocok menurut gue, contohnya Lange One Rose Gold atau Vacheron Patrimony Retrograde Date Rose Gold. Kalau complicated watch yang menurut gue cocok bisa jadi Patek Philippe 5236P Grand Complication yang pernah viral karena dipakai Mark Zuckerberg. Atau kalau mau matching sama mobilnya, Richard Mille RM5003. Tapi jujur menurut gue desainnya agak keramaian RM yang ini, dan harganya udah hampir bisa dapet McLaren Senna satu lagi, jadi agak sayang ya. Kalau tadi Timothy Ronald, sekarang gue mau bahas mantan partner usahanya yang gak kalah keren, yaitu Raymond Chin. Beda dengan Timothy, Bang Raymond lebih suka pakai satu jam tangan aja, yaitu Rolex GMT Master 2 116710 BLNR. Ini jam keren banget dan udah sering gue bahas. Cocok jadi one watch collection, karena walau dia technically sport watch, finishingnya yang mayoritas polish bikin jamnya cocok dipakai dengan outfit formal sekalipun. Jam ini harganya masih cukup kegoreng ya, lu bisa dapet di pasaran dengan harga 230 sampai 270 juta tergantung kondisi. Kalau Bang Raymond pengen nambah satu jam lagi biar jadi two watch collection, gue saranin ngambil dress watch seperti PLC Reverso atau Cartier Tank Louis. Alternatifnya, bisa juga jam vintage seperti Omega Constellation atau Universal Genève Paul Router. Gue cukup kaget pas ngeliat jam tangannya Jeffrey Nicole. Menurut gue sangat tasteful ya. Pertama ada Rolex Explorer 1 114-270 tahun 2000-an dengan ukuran 36 mm. Dari mana gue tahu ini model yang lama? Karena kalau lu zoom in kelihatan braceletnya masih pakai model jadul. Beda sama bracelet Rolex baru. Jam ini bisa lu beli di pasaran dengan harga 90-100 juta. Satu jam lagi yang jadi pleasant surprise buat gue adalah Casio W96H2AV yang banyak dijual di marketplace di kisaran harga 300.000. Gue selalu seneng lihat public figure yang punya jam mahal dan juga jam murah, karena berarti dia beli jam yang dia suka, bukan karena gengsi. Kalau misalkan Bang Jeffrey mau nambah koleksi jam tangan, gue bisa rekomendasiin dress watch yang kecil seperti Grand Seiko SBGW 231 yang sering disebut Japanese Calatrava, atau karena dia suka Casio MQ249 LDF seperti yang dipakai Tyler the Creator. Satu lagi koleksi jam tangan yang bikin gue cukup surprise adalah punya Pratama Arhan. Pertama, dia punya Rolex Explorer 2 226570 dengan black dial. Jam ini selalu gue rekomendasiin ke teman-teman yang nyari Rolex karena harganya udah gak kegoreng. Lu bisa beli secara retail tanpa harus antri lama di harga 164 juta. Dia juga punya Patek Philippe Aquanaut 5167. Jujur ini daily watch impian gue. Dan jam ini bisa lu beli di pasaran dengan harga 850-900 juta. Buat Bang Arhan, gue lagi-lagi bakal rekomendasiin dress watch seperti Lange One dengan platinum case dan black dial. Dari Bang Arhan, kita beralih ke lawyer paling legendaris di tanah air, yaitu Bang Hotman Paris. Bang Hotman paling sering kelihatan pakai Rolex Yachtmaster 2 dengan reference number 116688. Jam ini juga sempat viral karena Bang Hotman pernah ngajak taruhan lawyer legendaris juga, Bang Hotman Sitompul, dengan Rolex ini di depan pengadilan. Jam ini udah nggak diproduksi lagi oleh Rolex dan harga pasarannya di kisaran 550 sampai 650 juta. Menurut gue ini udah cocok banget buat Bang Hotman, tapi kalau gue boleh kasih saran, Rolex Day-Date 228-238 dengan champagne dial bakal kelihatan keren banget kalau dipakai Bang Hotman. Jadi mirip bos mafia Tony Soprano di film serial The Sopranos. Thank you udah luangin waktu buat tonton video ini. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan kontennya. Sampai ketemu di video berikutnya.